Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rasuhan. Edisi puasa hari ini adalah 4 tips ya sehat cara Rasulullah bersahur ya yang perlu kita ikuti ya. Dan akan saya bahas menurut ilmu gizi ya pemirsa ya. Kemudian salah satu hal penting yang kita tidak boleh lewatkan adalah saat bulan puasa adalah makan sahur ya. Saya merupakan ibadah ya, sahur juga merupakan membantu kita bertahan kurang lebih 12 jam ya tanpa makan dan minum apapun ya. Nah seharusnya sih kita harus benar-benar memperhatikan ya agar kita tidak kelaparan ya di siang hari meskipun sudah makan banyak ya pada saat sahur. Salah satu mungkin yang menjadi acuan kita adalah bagaimana sih ya salah satu yang sunnah ya, cara Rasulullah ya dalam melaksanakan sahur ya yang perlu kita ikutin kalau bisa ya. Pertama, kita tidak boleh melewatkan namanya sahur ya. Jadi Rasulullah itu tidak berpesan kepada kita jangan melewati sahur. Jadi kita tidak dianjurkan tidak bersahur ya. Artinya kita diharuskan selalu sahur ya. Dimana tujuan ini adalah agar kita bisa bertahan ya dalam menjalankan puasa kurang lebih 12 jam itu tanpa halangan apapun ya. Dan ini memang harus kita lakukan ya. Jangan sampai kita tidak bersahur ya. Kita perlu nutrisi yang banyak pemirsa agar cadangan energi dan beberapa zat gizi yang lain di dalam tubuh kita itu bisa kita maksimalkan, kita gunakan selama kita menjalankan puasa ya. Walaupun dalam perjalanannya kita tetap merasakan kelaparan dan kehausan, tapi tidak berbahaya bagi kita ya. Nah, sahur sangat dianjurkan ya. Rasulullah berpesan jangan sampai kita melewatkan sahur ya. Jadi banyak orang-orang yang tidak bersahur ya karena malas bangun mungkin ya atau berdiet dan lain-lain ya. Cara ini tidak baik pemirsa. Anda harus tetap sahur ya. Dan Anda kalau berdiet pilihlah bahan makanan yang misalnya mau mengurangkan badan ya, pilihlah yang rendah kalori ya. Atau yang apapun yang berkaitan dengan tubuh Anda. Jadi sebaiknya Anda jangan melewatkan sahur ya. Itu anjuran dari Rasulullah yang pertama ya pemirsa ya. Kemudian yang kedua adalah selalu mengakhiri waktu sahur ya. Jadi kita dianjurkan jangan sampai kita tidak menggunakan semaksimal mungkin dalam perintah untuk bersahur ya. Sebaiknya kita sahur di akhir-akhir waktu ya setelah mendekati imsak. Ini tujuannya agar tubuh kita tidak merasakan terlalu lama kelaparan ya. Karena apa? Karena memang sahur sangat penting untuk menambah nutrisi kita dalam melakukan kegiatan puasa Ramadan ya. Nah selalu mengakhiri waktu sahur ini sangat baik pemirsa ya. Dimana kita berpuasa itu kan menahan rasa lapar ya. Nah saat perut kita berbunyi yang di siang hari itu ya, itu hal itu memang sudah merupakan yang kita akan alami ya. Nah agar kita tetap sehat memang kita dianjurkan mendekati waktu imsak ya atau mengakhiri waktu sahurnya ya. Dan ini selalu ditanamkan oleh Rasulullah ya, sehingga beliau dalam menjalankan puasa juga tidak menghalangi halangan ya. Dan ini perintah kepada kita. Kemudian yang ketiga beliau berpesan adalah jangan makan atau minum yang berlebih ya saat sahur ya. Ini betul ya. Justru kalau kita makan berlebih, efek-efek yang tidak kita inginkan akan terjadi. Ini seperti saya, kita mungkin bisa diare, ya bisa mual, bisa muntah, ya pencernaan kita terganggu, perasaan kita pencernaan kita jadi tidak enak ya. Dan ini akan membuat kita tidak bisa maksimal dalam berpuasa. Jadi Rasulullah berpesan kita jangan berlebih ya, karena dalam berlebih itu tidak baik pemirsa ya. Kita mungkin merasakan kenyang saat kita makan, tapi nanti efeknya tidak baik ya. Nah kemudian salah satu trik yang dilakukan oleh banyak orang agar merasa kenyang selama berpuasa adalah mengkonsumsi bahan makanan yang banyak sahur. Padahal makan terlalu banyak tadi itu tidak menjamin kamu itu kenyang selama sehari ya. Ini tadi sudah saya sebutkan berkaitan dengan pencernaan ya. Jadi kita memang harus selalu jangan berlebih karena yang berlebih itu tidak baik pemirsa ya. Nah yang keempat yang Rasulullah lakukan adalah mengkonsumsi buah kurma ya. Nah buah kurma ini memang selalu dianjurkan agar kita konsumsi baik berbuka maupun sahur ya. Kenapa pemirsa? Karena di dalam buah kurma itu terdapat zat gizi yang terbaik ya. Bahkan itu sangat bagus untuk kita bersahur ya.
kita bisa mengkonsumsi kurma itu minimal dengan bilangan ganjil ya. Di dalam buah kurma kaya akan zat gizi. Saya sudah bahas kemarin ya kandungan buah kurma. Jadi luar biasa, hampir tidak ada zat gizi yang tidak ada ya. Jadi semuanya ada di kurma. Dia juga kaya serat ya, kaya glukosa ya, untuk energi, kayak vitamin, kayak mineral dan zat-zat yang sangat kita perlukan saat kita berpuasa. Dan kurma ini membuat kita menjadi sehat ya. Rasulullah jarang sakit dulu ya, karena dia memang suka mengkonsumsi buah kurma ya pemirsa ya, karena buah kurma ini sangat kaya akan zat gizi dan sayang tidak kita manfaatkan ya. Nah, kemudian anjuran beliau yang kelima adalah setelah sahur lanjutkan dengan beribadah ya. Jadi setelah imsak kita siap-siap untuk salat subuh ya. Nah, ini kita lakukan, jangan tidur ya pemirsa ya, karena kalau tidur efeknya tidak baik bagi kesehatan ya. Bisa disimak di video saya ya tentang bahaya tidur setelah sahur ya. Efeknya misalnya bisa menyebabkan obesitas ya, gangguan lambung ya, kemudian berbahaya lagi ada serangan balik ya dari lambung ke kerongkongan ya. Dan ini kadang-kadang terasa panas ya yang Anda rasakan ya. Nah, ini sangat tidak dianjurkan pemirsa ya. Jadi Rasulullah menganjurkan agar kita jangan tidur ya, kita langsung ibadah ya. Kita bisa melakukan ibadah dengan tenang ya, sehingga kita menjadi lebih sehat ya pemirsa ya. Dan anjuran ini sangat diharapkan kita lakukan ya. Nah, ini pesan dari Rasulullah agar kita selalu menjaga tubuh kita tetap sehat dengan bersahur yang baik ya. Dan pesan tadi dari Rasulullah agar kita melaksanakan 5 tadi ya. Jadi semoga ini bermanfaat, dan kemudian agar sahur Anda menjadi lebih menarik ya, membuat Anda lebih bergairah, saya sarankan Anda bangun lebih awal ya. Jangan Anda bangun lalu Anda makan ya, itu juga tidak dianjurkan. Sebaiknya Anda bangun lebih awal, beri jeda waktu kurang lebih misalnya 1 jam ya. Anda bisa mengkonsumsi misalnya minum teh dulu ya, tidak mendekati waktu imsak ya. Nah, Anda juga harus waspada dalam mengkonsumsi bahan makanan, terutama bahan makanan yang tinggi lemak ya, tinggi garam ya, kemudian tinggi gula ya, dan makanan pedas ya, makanan yang berlemak itu sebaiknya dihindari saat Anda sahur ya, karena memang sahur itu bisa menyebabkan Anda nanti diare, dan kalau Anda diare badan Anda menjadi lemes pemirsa ya. Oleh karena itu juga harus diperhatikan makanan yang dikonsumsi ya, selain 5 anjuran dari Rasulullah tadi ya, agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari bersahur ya, dan membuat kita lebih sehat ya pemirsa ya. Oke, terima kasih. Demikian tips dari saya tentang anjuran Rasulullah ya dalam kita bersahur. Semoga bermanfaat, mendapat berkah ya. Dan selalu ikuti Ahli Gizi Rosehan setiap jam 5 sore ya selama bulan Ramadan di channel Ahli Gizi Rosehan ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.